Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sinina sisa lam nabi kongki hadir tersukuru tanigangkal oleh sisi arja kosan Allah subhanahu wa ta'ala karena kesempatan yang pinrangangi gangkan alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina sisa lam nabi kongki hadir pada subuh yang berbahagia ini. Materi yang saya ingin sampaikan adalah belajar dari kisah Ashabul Kahfi. Kita sudah sering dengar kisah ini sana ya. Bahkan setiap malam Jumat kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Dan di surah Al-Kahfi inilah Allah ceritakan kisah ini ya, di malam Jumat dan hari Jumat. Jadi bapak-bapak yang sekalian, kejadian Ashabul Kahfi ini kata para ulama sejarah ya, ahli sejarah, itu terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam, periode Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi dulu ada seorang raja namanya Dukianus ya. Raja ini adalah raja yang zalim, raja yang kafir. Dia penyembah berhala. Dan dia memaksa seluruh rakyatnya itu untuk menyembah berhala. Ya, kalau dia melo maka dia akan dibunuh. Ya. Hanya pernah suatu ketika ini, jadi ada beberapa riwayat soalnya ya, yang saya sampaikan ini riwayatnya Ibnu Ishaq ya, rahimahullah taala. Pernah suatu ketika Raja Dukianus ini mendatangi suatu kampung namanya Apsus ya. Ya, setelah sampai di kampung itu, Raja Dukianus itu mengumpulkan seluruh masyarakat di sana. Napa pidato raja ini, dan dia perintahkan seluruh masyarakat supaya menyembah berhala, atau tidak dia akan dibunuh. Yaitu pilihannya. Tapi diberikan waktu untuk berpikir. Ya. Jadi setelah itu Raja Dukianus pindah lagi ke kampung lain untuk memberitahukan perintah yang sama. Setelah beberapa hari kemudian dia kembali lagi ke kampung itu. Inilah nasib Ibnu Ishaq sebelum Raja Dukianus ini sampai ke kampung itu, malamnya itu keluarlah 7 pemuda keluar dari kampungnya untuk menyelamatkan akidahnya. Masuk oleh kampungnya, dia ingin bersembunyi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan akidahnya, karena dia tidak mau menyembah berhala. Jadi 7 pemuda ini adalah 7 yang beriman kepada Allah. Dia melo masuk berhala. Ya, jadi dia keluarlah di suatu malam sambil dia selalu berdoa kepada Allah. Dalam perjalanannya itu selalu berdoa kepada Allah. Doanya itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi dia selalu berdoa dengan doa itu. Ipun telinga rahmat ya, rahmat. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan berikanlah petunjuk yang lurus
pada urusan kami ini ya Allah. Jadi dia berjalan bapak-bapak sekalian keluar dari kampungnya, pergi bersembunyi ya. Di tengah jalan bertemu dengan pengembala kambing, irupa kambing bimbe engka sunnah, macu topi rasunnar. Ini menurut Abdullah bin Abbas. Ikutlah kepada 7 pemuda ini. Akhirnya 7 pemuda ini masuk ke dalam goa. Dia sempat membawa makanan, sempat juga membawa engka bawa ya. Salah satu di antara mereka itu engka bawa duit bapak-bapak sekalian. Jadi walhasil 7 pemuda ini pun ya sempat makan, kemudian setelah itu dia cakarut duit bapak-bapak sekalian. Akhirnya Allah tidurkan dia dalam gua itu. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran, fadarabana ala azanihim fil kahfi sinina adada. Jadi nasab Allah Ta'ala, saya tutup seluruh telinganya, tutup mana yang paling telinganya supaya dia tidak mendengarkan apa-apa, supaya tidurnya nyenyak. Jadi nasab Allah Ta'ala akan dikomero menyamatin rote ya, usahakan jangan mendengarkan apa-apa. Jadi fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Saya tutup telinganya, hanya dia tertidur dalam goa itu beberapa tahun. Allah tidurkan Ashabul Kahfi itu berapa tahun misalnya? 309 tahun. Itu 300 puluhan tahun mentinro tidak bangun-bangun itu. Allah bolak-balikan badannya ya. Dan masya Allah Allah juga jaga tubuhnya tidak terkena sinar matahari. Jadi rogoero salenpa mangolotangnya, pintuna ilotangi. Jadi kujumpai mantan nasoi pole timuran dia tidak kena sinar matahari. Mangkotor kemilau mantan nasoi dia tidak kena sinar matahari. Jadi tubuhnya itu tidak hancur. Masya Allah Allah jaga sampai 309 tahun lamanya. Jadi Raja Dukianus yang tadinya memerintah zalim itu sudah meninggal dunia dan sudah diganti beberapa raja. Dan setelah 309 tahun itu maka raja yang memimpin pada waktu itu adalah Raja Saleh. Bukan lagi raja zalim, raja yang beriman kepada Allah. Allah pun mengumumkan Ashabul Kahfi di situ. Jadi pada moto mana bapak-bapak misalnya? Maka sama mana moto? Pas moto maka deh sahagari tata mentinro di. Engkau maka deh si plus sumi kah mentinro. Kalau maka deh si soki kah mentinro. Ya. Pokoknya dia tidak pernah membayangkan itu bahwa dia itu tidur 309 tahun pasan itu. Ya. Nasa misa somi mentinro engkau maka si plus somi mentinro. Dia merasakan lapar ya, meluasnya. Kebetulan ke bawah di kor. Ya napodani selesai dia kayak ini kami lo masuk maliandre ya. Wal yatalattab wala yusyiran nabikum ahada. Ya sukulo maliandre jolo cidi ko masuk ko hati-hati ko. Akal cubu-cubu ko. Nisagama ko naruntu agama ko Raja Dukianus. Natikak ko tu napalisu ko agamaan atau naunu ko ya. Jadi makanya keluarlah salah satu dari mereka bapak-bapak sekalian itu membeli makanan ya itu masuk perubahan yang luar biasa ya rala demi itu yang berubah mana enggak ya berubah kampung ya tapi ya dia belum sadar itu bahwa dia itu tidur 309 tahun dia mencari makanan kemudian penjual Pak Balu-Balu Andre kemudian dia membeli bapak-bapak sekalian nalingi di Pak Balu tasirnya Pak Balu karena dia karena bawa engkau tertulis Sokoro Dukianus raja yang pernah memerintah 309 tahun yang lalu. Jadi itu orang yang Panwiro nalimu Andre tapi dia laporkan kepada raja waktu itu lalu lapornya ada kejadian aneh, ada orang yang datang beli aneh, dia membawa uang yang pernah berlaku 300 tahun yang lalu ya. Alhasil nanti ini yang saya tahu ya kembali jadi maliandre dan peli sepe molokogoe tapi sudah ada yang mulai curiga dan mengikutinya bapak-bapak sekalian. Setelah sampai di goa dia makan, setelah makan dia ngantuk, dia cakruduk si pemen. Kemudian setelah itu Allah tidurkan dan setelah dia tidur Allah cabut nyawanya. Jadi Allah hanya membuktikan dia bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi anjing juga itu Pak tidur 309 tahun. Dan masalah tubuhnya itu tidak berubah. Dia tetap menjadi 7 pemuda. Jadi dia baru maka dia matoa manjanggo ni dek ya. Karena dia tidak curiga sama sekali. Dia tidak curiga sama sekali maka dia itu. Jadi tubuhnya masih seperti itu. Dilihatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya disusullah oleh raja ya waktu itu sekalian dan berhasil ditemukan dalam goa tapi pasti ditemukan semuanya sudah meninggal dunia.
terjadilah perselisihan di antara para petinggi-petinggi waktu itu, atau kadang Abu Arangi monumen supaya kita bisa mengenangnya. Tapi Raja Saleh waktu itu mengatakan, buatkan masjid di atasnya, tempat ibadah, supaya kita bisa tahu bahwa dulu ada nama 7 pemuda yang beriman kepada Allah, yang menjaga akidahnya. Dia meninggalkan kampungnya untuk menjaga akidahnya. Jadi inilah kisah Ashabul Kahfi yang sering kita baca itu di surah Al-Kahfi. Wasallam hadir ya, yang sangat dianjurkan membaca di malam Jumat dan hari Jumat. Ada beberapa pelajaran yang kita ingin sampaikan dalam kisah ini, Tuan Nabi Kongki hadir. Pertama, Tuan Nabi Kongki hadir bahwa pentingnya menjaga tauhid itu ya. Penting sekali menjaga tauhid itu, bapak-bapak yang sekalian. Usahakan hidup di dunia ini jangan pernah persekutukan Allah lah. Jadi dulu bagaimana Ashabul Kahfi menjaga akidahnya Pak, sampai harus meninggalkan kampungnya, sampai ya masuk ke dalam goa hanya untuk menyelamatkan akidahnya. Jadi alhamdulillah itu kata tekanan kita, jadi betul jagalah itu, jangan sampai kita mempersekutukan Allah ya. Walaupun hal-hal terkecil ya, seperti jimat-jimat apa dan sebagainya, pakai pakaian, mencari pelaris. Jadi Pak, balu-balu biasa, tidak perlu Anda mencari pelaris ya. Cukup berdoa sajalah, perbanyak salat duha, perbanyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah, ancaman Allah itu sangat luar biasa tentang orang-orang yang berbuat musyrik itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nasa pengalah taala yang mempaduakan nasa pengalah taala ina mupaduaka, engkau mempakaraja seliwanaya, engkau mandalkan seliwanaya, engkau mantuan seliwanaya, engkau dimangga maliko disingang seliwanaya, mangga pas salama aku seliwanaya, ya lahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka hancurlah seluruh amal ibadahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati di atas kemusyrikan itu, tidak bertobat kepada Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi nanti di hari kemudian. Nauzubillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sanulki fi qulubil ladzina kafaru ruba bima asyraku billah. Ila sepungala taala ya ni paduakan sepungala taala dia itu nak kena tenang atau tunglinuna otoritas sela-selan. Ya lihat saja Pak, orang-orang ini gatos sandre ku dia kaget tuh. Apalagi ku nangga kadai ujami jaman-jamannya malasa ka amatu ai otoritas sela-selan itu gitu. Ya. Kenapa seperti itu Pak? Allah yang masukkan rasa takut itu ke dalam hatinya. Sanulki fi qulubil ladzina kafaru ruba bima asyraku billah. Saya akan masukkan, kata Allah, dalam hati orang-orang yang berbuat musyrik itu rasa takut terus sila-sila leng atau taura leng bapak-bapak yang saling. Ya. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, ya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sampun Allah taala kepada iblis, iblis, kapang ataku naya tong imbaw non desandre dia ganandalkan seluan naya, dia mulai pakai tulu-tuli, dia mulai pakai piling-piling, dia mulai macule-culewi dan sebagainya. Innama sultanuhu ala ladzina yatawallawnahu. Ia mengading pakai tulu-tulu, pakai piling-piling, macule-culei nasang pengalataan perang iblis. Ia mengatumi itu pakar rajalek ko. Ini ni pakar rajaleng ijingnya dan sebagainya. Itu masih saling itu tunggalinun atau gitu Pak. Toriya cule-culeleng ko jing itu mulai bikin hadir. Cece dia malah asasi, Ya dia gampang sakit itu karena pertahanan mereka itu sangat lemah. Ya. Jadi inilah jadi janji Allah bahwa jangan sampailah kita, karena itu Allah masukkan rasa takut yang luar biasa ke dalam hati kita. Bahkan ancam yang paling besar itu Allah katakan dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Asa pengalah taala yang memperdoakan asa pengalah taala dan kamu mati di atas kemusyrikan, maka nasa pengalah taala saya haramkan kepadamu surga. Inna ya. Faqad harramallahu alaihi al-jannah. Jadi ini mapak dua nasa pengalah taala, kalau dia mati di atas itu, dia tidak bertobat bapak-bapak misalnya, Allah akan haramkan kepadanya surga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi mari kita betul-betul menjaga tauhid bapak-bapak misalnya itu. Apalagi orang-orang yang ahli ibadah, ini Pak Bir jamaah, jangan sampai menjual akidah kita itu ya. Cari pelaris, pakai jimat-jimat apa dan sebagainya, iya aja nah. Cukup mengandalkan Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi pelajaran pertama atau lebih hadir ya. Pelajaran kedua dari kisah ini bahwa ya kung masalah atau bapak-bapak sekalian, maka sunnah itu adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jadi Ashabul Kahfi tadi ini mulai keluar dari rumahnya sampai pergi bersembunyi dalam goa, itu dia selalu membaca doa itu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad.
dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang berharga, Pak. Kalau engkau masalah dihadapi, ya, engkau susah hadapi, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Makanya dalam Sahih Muslim itu ada judul hadis itu namanya Du'aul Qurabi, Du'aul Qurabi. Doa-doa yang selalu dibaca Rasulullah SAW ketika mendapatkan masalah. Jadi engkau doa turun baca Nabi takut masalah. Ya Rasulullah seperti itu, Pak. Ini kemasalah selalu berdoa. Ya, apa doa yang Rasulullah selalu baca ketika muslim mendapatkan masalah? Ini hadis riwayat Muslim. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Inilah yang selalu dibaca Rasulullah, ya, ketika mendapatkan masalah. Ya, makanya judulnya di sini Du'aul Qurab, doa ketika mendapatkan kesusahan atau masalah. Jadi sunnah Pak itu ya. Ya kalau ke masalah atau banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Bangun salat tengah malam menangis berdoa di waktu-waktu mustajabah. Harus kita mampu mengandalkan Allah. Ya, jangan bermalas. Ya, aja tamakut mila doa. Nak Nabi Muhammad la tajassu bi du'a. Fa innahu la yuhlika ma du'ai ahadun. Nasal bi tahja makutu ya mila doa. Aja makutu mila doa. Karena tidak ada orang binasa itu bersama dengan doa. Tidak ada yang binasa bersama dengan doa. Insyaallah jadi kita harus mengandalkan doa. Bahkan para ulama mengatakan apa? La yamtani'anna ahadukum min ad-du'a fa inna Allah azza wa jalla ajaba ad-du'a sarrul khalq. Nah sebab ditata aja mencemil doa aja. Apa itu pun Allah Subhanahu wa taala, nah sebab ditata itu dia pernah mengabulkan doa makhluk yang paling buruk di muka bumi ini. Siapa itu, Pak? Iblis laknatullah. Iblis lagi nak terima penglihatan dong. Ya, nah sebab ditata kenapa kita tidak mau berdoa? Ya, iblis saja itu dijawab oleh Allah doanya. Apa doa iblis, Pak, yang dijawab oleh Allah? Dia mengatakan Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kada iblis ai pun palampai ku muruk ku pasilampai muruk ku linoi. Ia pun mate ko kama lino nakada pengelatana innaka minal munzarin. Iya. Waalaikumur malampai silampai linoi. Ia pun mate ko kama lino. Nakada data iblis saja itu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak Isan. Berarti adalah makhluk yang paling buruk yang ada di muka bumi ini, teman-teman hadir ya. Bagaimana kalau orang yang berdoa itu bukan seorang mukminnya, orang yang cinta kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Kira-kira bagaimana Allah? Pasti Allah akan mengijabah doa kita, teman-teman hadir. Dan ini juga pelajaran bahwa doa yang paling mustajabah di antara waktu mustajabah doa kita itu adalah ketika kita mendapatkan kesulitan, Pak. Jadi kutu minta pengalatal kong ke masalah kayak lokega ya takut kong akan masalah. Di semoga mila doa ko ya itu. Ya makanya sabar data di antara doa yang sangat mustajab itu adalah ketika kita tertimpa masalah yang sangat besar ya. Jadi pernah kita dengarkan kisahnya, sering kita dengarkan kisahnya siapa? Pernah Imam Al-Jauziyah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu ya tentang yang biasa Pak Bindi, bapak-bapak sekalian. Bindina perampok na lurang dan iseng kada perampok na lurang. Akhirnya ya Pak Bindi na podangi ya perampok na podangi Pak Bindi maka den ketulalang kumi yolok mi kilo kur kampung irmi lawir. Kada Pak Bindi diaput ya witu kada witamuya kada perampok witamuya ino mulai. Ino ronula Pak Bindi ternyata ulalangi Pak ternyata ya buntu jurang kur yolona. Pas lepan bimbi na rampu to ni bangku na ni perampok melo munu ya ni nak Pak Bindi aja tu memang orang enggak maka melo ka munu ko kada aja na munu ka labani waram parak ko kede itu ka munu ko ai yang kada ni aling apal izin berikan saya izin salat sunnah 2 rakaat kuburan mas sunnah 2 rakaat ko melo ko munu ka ununa ai ni salat sunnah 2 rakaat ni salahnya pas setelah salat sunnah 2 rakaat dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Lah manang Pak dongan taruh selang. Terlintas salah satu ayat dalam Al-Qur'an itu di surah An-Naml itu. Amma yujibu itu nurna bajar. Amma yujibu mutarra iza da'a wa yaksifu su wa yaj'alukum khulafa'al ard ilahum Allah qalilan ma tadzakkar. Siapakah yang mampu menjawab doa orang-orang ketika mendapatkan kesusahan kecuali kepada Allah. Ya. Amma yujibu mutarra wa yaksifu su, siapakah yang bisa menghilangkan masalah kita kecuali kepada Allah. Siapakah yang menjadikan hal apa kita di muka bumi ini kecuali Allah. Jadi
Iru na baca roh, tiba-tiba datang ke sana pak kenyarang dari balik gulung, memakai topeng, ngambil mobil ada pereng tombak nah, langsung mengenai dada perampok itu Bapak Ustaz. Maka saat itu juga perampok itu mati, tewas. Maka dari Pak Bindi, lari Pak Bindi dulu mengusir untuk pak kenyarang ki, tapi ini jadi, manggil sama kedua butuh pertolongan dan ada, saya tidak teriak-teriak meminta pertolongan. Manggil sama kedua butuh pertolongan. Siapa sebenarnya anda ini? Akhirnya laki-laki itu mengatakan, saya ini sebenarnya adalah saya berada dari atas langit yang saya lupa ke-7 juga atau ke-6 ya, yang sedang di atas langit. Yang selalu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada hambanya yang mendapatkan masalah. Jadi ini Pak penting selalu berdoa. Jika susah dihadapi maka cepat-cepat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, kata para ulama bahwa makhaba man auka hajatahu billah. Jadi siapa-siapa yang mengandalkan Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, itu tidak akan pernah kecewa. Jika engkau tahu Pak pengalat ta'ala andalkan, pengalat ta'ala resandre, itu tidak akan pernah kecewa. Tapi kau tahu mituri renwal itu, tahu mengandalkan, siap-siap pula anda kecewa. Pasti begitu. Jadi jika pengalat ta'ala yang andalkan, pengalat ta'ala yang resandre, pengalat kita serahkan urusan kita, maka anda tidak akan pernah kecewa bapak-bapak sekalian ya, karena sejarah-sejarah membuktikan seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dikecewakan oleh Allah waktu nak dimperang ku api. Nabi Jibril alaihissalam podangi Nabi Ibrahim, ya Nabiullah Ibrahim ala kahajah, butuh pertolongan Ibrahim ya, ku butuh pertolongan cinampai penuh besi usuri malaikat paturun besi baripat di api. Maka dari Nabi Ibrahim alaihissalam, amma anta ya Jibril fala, iku Jibril ku minta tolong aja nah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Genna ni pungala taala tolong dan Allah sebaik-baik tempat meminta pertolongan. Datang lagi malaikat yang menurunkan hujan, yang selalu Allah tugaskan menurunkan hujan. Lu pedang Ibrahim, ala kahajah, butuh pertolongan. Ya ku butuh pertolongan cenah pai baturung bosie. Nah kali Nabi Ibrahim alaihissalam, amma anta fala, ya kami lo tolong aja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ganda ni pun Allah Ta'ala tolong dan Allah sebaik-baik tempat bertawakal. Akhirnya dilemparkan Ibrahim alaihissalam ke dalam api sekalian. Langsung juga Allah katakan apa? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selama Nabi Ibrahim berapa hari dalam goaan doa api. Ada yang mengatakan, dalam riwayat mengatakan itu 40 hari di dalam api. Pada toman api na masuk oleh api. Ana pun Ibrahim itu na masuk oleh api, dia nagagon ram paling makanjan riwayat tuku kecuali dalam api. Lihatlah kalau Allah, kita mengandalkan Allah, Allah tidak akan kecewakan. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun misalnya, ya, dia nagagalalang buntu nila langi, tasik na yolona, ang katoni Fir'aun si pasukan ng Polimondri, masalamanan ni Bani Israel pengikut Nabi Musa, maka Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, ya Nabi Musa nadapin itu Fir'aun, naunun itu Fir'aun, ya akan asang Nabi Musa alaihissalam padang Musa, inna ma'i rabbi sayahdi, ayo maselan si bawaki pun Allah Ta'ala, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita ya. Alhamdulillah setelah itu langsung Allah perintahkan Nabi Musa bampang tongkana dan akhirnya selamat macin rolai Fir'aun, macin Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun ya. Rasulullah SAW juga ketika bersembunyi di dalam gua Gua Zur itu Irwatur Abu Bakar masih laladani dada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar salat cukui kafir Quraisy tiro, maka dia akan melihat kaki kita. Ini tanya jeta asal cukui. Ya. Masih laladani Abu Bakar kayak naruntu ni. Ana sanabita ya Abu Bakar la tahzan. Innallaha ma'ana. Bakar ya aja masih aja minta bara masa agama sifat dua mi. Sifat telu kita sebab Allah Taala. Innallaha ma'ana, si bawa kita Allah Taala. Lihat dia sangat Rasulullah mengandalkan Allah. Hingga Allah jaga pandangan kafir Quraisy itu bahawa sekalian. Di sisi saya gana melo cukulo yawa pernah kada Abu Bakar basala cukui bahawa kafir Quraisy itu, maka dia akan melihat kaki kita, tapi Allah menjaganya atau Nabi. Masya Allah luar biasa. Lihat Hajar, rahimahullah, Hajar istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Waktu nabawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke Makkah bapak-bapak sekalian. Na turbawa misi bawa na Ismail ko magkanang panasalay. Bayangkan ya.
di kampung dia tidak ada tanda-tanda kehidupan di Makkah waktu itu. Ibawa Hajar, si Ismail, itaruh bawa Imam Salam kor. Napa made Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapagora Hajar maka dia Nabiullah Ibrahim. Hal Allahu amaraka bihadza. Pengala ta'ala kasan nasuruki bahwa kalau kunrangi. Maka Nabi Ibrahim na'am iya. Ana pun Nabi Hajar. Izan innallaha la yudi'ana. Ya kau pengala ta'ala suruh itu berarti Allah tidak menyanyiakan saya. Pasti Allah akan menjaga saya. Pasti Allah akan melindungi saya. Pasti Allah akan mencukupi kebutuhan saya. Maka tidak lama setelah itu keluarlah air Samsan dari bawah kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, lihat misalnya bagaimana orang-orang yang mengandalkan Allah itu tidak akan pernah kecewa. Jadi jangan pernah mengandalkan siapa Pak Budi. Andalkan Allah sajalah. Ya, cukuplah Allah, kita andalkan itu. Ketika punya masalah, ya adukan sajalah kepada Allah. Kita mengandalkan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tempat kita minta pertolongan dan dialah sebaik-baik tempat kita bertawakal. Siapa yang selalu mengandalkan manusia, dia akan selalu kecewa. Tapi siapa yang selalu mengandalkan Allah, dia tidak akan pernah kecewa Bapak-bapak Islam. Selanjutnya pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi ini kata para ulama bahwa man ahabba ahlil khairi nala min barakatihim. Maka dapat ditata kisah ini menunjukkan juga bahwa siapa yang mencintai orang-orang saleh, siapa mencintai ulama, siapa mencintai orang-orang yang baik, maka dia akan mendapatkan berkah dari kecintaannya itu. Ya. Anjing ini Bapak-bapak sekalian ya, Nasa Abu Fadli Al-Jauhari, asu nih, olok-olok ya. Karena dia mencintai 7 pemuda ini, dia mencintai orang saleh 7 pemuda ini, bahkan dia mengikutinya, bersahabat dengan menemani mereka. Allah muliakan anjing ini, Pak. Bagaimana caranya Allah memuliakan dan mengangkat derajatnya? Allah sebut anjing ini dalam Al-Quran. Bukankah itu suatu kemuliaan, Pak? Bayangkan anjing disebut dalam Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan ketinggian derajat kemuliaan anjing ini Bapak-bapak sekalian. Kenapa bisa seperti itu? Dia mendapatkan berkah kata Abu Fadli Al-Jauhari karena kecintaannya kepada orang-orang yang baik. Ini pelajaran yang sangat berharga. Bahwa ketika ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang saleh, apalagi kalau ada ulama-ulama, maka muliakanlah dia, hargailah dia, dan jagalah lisan kita ini jangan sampai memfitnah dia. Saya sering sampaikan, kita biasa mendengarkan bahwasanya darah kehormatan para ulama-ulama itu racun Bapak-bapak itu. Siapa yang menghinanya, mencelanya, memfitnahnya, maka sama halnya dia meminum racun. Ya. Maka kita harus mencintai mereka. Keturunan-keturunan Rasulullah, sayang mereka, muliakan mereka Bapak-bapak Islam. Karena kita akan mendapatkan keberkahan dari itu. Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Nah, kata Imam Al-Qurtubi, "Idza kana badul kilabi kadanala hadhihi darajatil ulya bi sahbatihi wa mukhalatihi as-sulha." Ya akhbarallahu bidzalika fi kitabih, "Fama dzannukal mu'minin." Nah, kata Imam Al-Qurtubi, kau asu saja, olok-olok ya saja Allah muliakan, tinggikan derajatnya karena mencintai orang saleh. Bagaimana kira-kira kedudukan ketinggian ya? Bagaimana kira-kira Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin itu yang mencintai orang-orang saleh? Ya, asumi, olok-olok mi. Lebih kena dia cinta kepada orang saleh, Allah tinggikan derajatnya. Bagaimana kata Imam Al-Qurtubi, kalau yang mencintai orang-orang saleh itu adalah orang-orang mukmin. Jadi makanya penting untuk seperti itu, untuk lebih kuat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jokka Nabi tapangkarani padangi Nabi maka ya Rasulullah mata sa'a. Ya Rasulullah maga pinaka malino ya Rasulullah. Nakadai Nabi ma'adat tahu agam pasadiana akot maku tenang migan ga persiapamu. Nakadai rorane ya Rasulullah dai kasih nami ga persiapaku. Dia nami ga sampajaku ya Rasulullah, dia nami ga puasaku, dia nami ga pasidakaku, dia kasih nami ga ibadahku. Tapi ya Rasulullah inni uhibbullaha wa rasulah. Tapi perlu tapaya Rasulullah maka namu kasih dia nami ga ibadahku, tapi saya sangat mencintai Allah dan saya sangat mencintai Rasulnya. Maka Nabi ta'anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Ya kumala da impoji pungalata, mala da impoji surona, maka kamu akan bersama dia nanti di hari kemudian. Masya Allah, kata Anas bin Malik, ini adalah berita gembira kepada kita semua. Makanya ya tetapkanlah cinta kita itu kepada orang-orang saleh Bapak-bapak saleh.
idolakanlah orang-orang yang saleh, idolakanlah Rasulullah, idolakanlah sahabat-sahabat Rasulullah, supaya kelak Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka bapak-bapak saleh dan nabikum. Karena siapa yang kita cintai di dunia ini, maka insyaallah Allah akan kumpulkan kita nanti di hari kemudian. Karena mita anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Si bawa kematu si batori puji mematu rasul mundina pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk hadir. Anas bin Malik tuh Nabi kung hadir itu adalah sahabat yang pernah menjadi pembantu di rumah Rasulullah, pernah menemani Rasulullah 10 tahun. Jadi mapamuli Nabi tangka ke Madinah, iren retoni madani mopi Anas bin Malik. Iren retoni Anas bin Malik lo belana Nabi takum indo na Sulaim. Maka dah Sulaim ya Rasulullah kana aku Anas bin Malik ke tabi tali pembantu ko bolata, ajamu tagaji. Talawani pembantu ya Rasulullah. Maka mulai saat itu Pak, siang kami Nabi ke Madinah, mulai saat itu juga Anas bin Malik menjadi pembantu di rumah Rasul. Ia mana nama Sarah Anas bin Malik si Nabi itu setelah Rasulullah meninggal dunia. Ya, seandainya bunuh diri itu dibolehkan mungkin, maka Anas lah mungkin yang pertama itu bunuh diri. Pakai Pak rupat dino tu namati Nabi ta. Dia betul-betul merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena itu tidak dilarang dalam agama, akhirnya dia ya luar biasa. Milo mati mesti karena ingin bertemu Rasulullah. Makanya satu-satunya sahabat yang selalu bermimpi bertemu Rasulullah tiap malam itu adalah Anas bin Malik Pak. Wani-wani tori nipi Nabi ta. Wani-wani sekarang rindunya itu. Apa berkah yang didapatkan Anas bersama Rasulullah? Allah memberikan berkah kepadanya menjadi pembantu. Dialah sahabat yang paling panjang umurnya. Jadi di bawah sahabat kali ya satu fail, kasih di sahabat namanya Tufail. Anas itu Pak salah satu dari 2 orang sahabat yang paling panjang umurnya. Dia dapatkan keberkahan dari mana-mana Rasul. Dia sahabat yang paling kaya. Napa berkah pun tak orang parana. Karena penamanya ya. Dan dia sahabat yang paling banyak anaknya. Sampai riwayat dikatakan dia punya 100 anak. 100 anak Anas ya. Itu keberkahan itu. Ya. Nah kedaan Anas di menibawang utajang ina jancengan nabita itu menjadi sahabatnya di dalam surga. Jadi masya Allah. Jadi lihat, jadi siapa punya mencintai, makanya hormatilah, kita harus memberikan kehormatannya. Para ulama-ulama kita tuh hadir ya, harus menjaga lidah kita, jangan sampai memfitnah mereka, jangan sampai ya, karena mereka itu Allah kehormatan itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghina, mencaci orang-orang saleh, para ulama-ulama, maka dia sama hanya meminum racun bapak-bapak misalnya. Selanjutnya tuan Nabi kong hadir, pelajaran dari kisah ini adalah bahwa dengan adanya kisah Ashabul Kahfi ini menunjukkan bahwa betul-betul ada hari kebangkitan itu Pak. Jadi Allah itu sangat mudah membangkitkan manusia. Ini kata maka lebih kesaran pengal taala matu na patoko yang pada aku akhiran mati ni hancur ni hancurin buku-buku ta mencari tanah ni bagaimana Allah bisa. Oh, mudah sekali Pak. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kada makanya ma pengal taala kun fayakun maka. Iya. Bayangkan Allah tidurkan Pak ini 309 tahun, tubuhnya tidak berubah. Bayangkan Pak. Dia tetap jadi pemuda. Dia masih muda Pak Bawasan Haji. Begitu luar biasanya kalau Allah berkehendak itu. Jadi kebangkitan itu Pak pasti ada demi Allah. Inna sa'ata atiyah. Hari kiamat itu pasti akan datang dan kebangkitan itu pasti akan datang Bapak-bapak Islam. Itu Nabi kongki hadir. Makanya siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran pernah berkata kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ipun pikir cara tapatoko untuk mati matu ko akhirat. Pasti kumpul matu kepada masar. Api ko cara tu lepatoko na mati mana ni? Hancur mani mata kalian. Maka dia pengalatal awalam tu'min. Baradanya matapa ko ya Ibrahim. Maka dia Ibrahim matapa ka buang. Bilo makasih patenang ngatiku. Maka dia pengalatal pakai pala lo ko pe malam manu apa. Ya saya baca tafsirnya Ibnu Katsir itu Pak. Ya Nabi Ibrahim itu lo manu ro. Nagere ro manu nalitusi sa ngalon na panalope olina na panatata daging na panapasi campur ka panang manu-manu angka makada jangan-jangan ka makada manutong ya na panapasi campur daging na ipasi campur manu daging na payro kusi diun rang apa suruh ka pengatalan kay lona tala tasi di bulu si di bagian ya na tala ni Ibrahim
Bahkan dia pengatala obi ni manu repair. Nobi pak di tempat yang lain. Maka lutu-lutu orang iro nangiro daging nero ke sapa pasangan. Nah sapa pasangan nangiro nero. Itu saya baca tafsir Ibnu Katsir ini, ya, tentang tafsirnya itu. Jadi lutu malir daging nangiro sapa pasangan na gangkan si lisumana pa memang lisumana pa mo takalena kecuali ulunna. Apa ya ulunna nakatani Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya jok kamane romanu elo sapa ulunna wasallam ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah karena Nabi Ibrahim ay matapatungan apa mengkada Allah Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sangat mudah sekali Allah membangkitkan kita. Jadi hari kebangkitan itu pasti ada. Jadi hidup pasti akan, dan Allah sangat mudah membangkitkan kita. Wassalamualaikum. Terakhir dari kisah pelajaran kisah ini bahwa haramallah al-ardi an ta'kul ajasad. Ya. Itu pun Allah Ta'ala ada memang yang Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh, dimakan oleh tanah pak. Ya kalau masih kiponge, ya insyaallah dengan tanah watah kalita. Ya, jadi kalau Allah berkuasa sama itu. Nabi-nabi itu pak dengan tanah lena. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Innallaha harram ala ardi an ta'kula jasadul anbiya. Nasa nabi tanah purana harangi pengala Ta'ala tanah manre watah kalina nabi-nabi. Makanya seluruh jasa nabi-nabi itu pak tidak hancur ya. Pernah baca sejarah Makkah itu Nabi tapuru tu melo inno jasa nafa itu. Silahkan baca saya. Berapa itu masih khalifah Bani Kul, bukan Bani Utsmaniyah, Bani Abbasiyah. Ya. Pura melo inno pak jasa Nabi itu oleh orientalis Perancis. Orang Perancis pura-pura masuk Islam, tinggal di Madinah, membuat lubang kemudian menuju ke kuburan Rasulullah. Melo koci itu bunuh Nabi itu. Nah paniping oleh Nabi Tako Halifah waktu itu, maka ditolong angkat kami rumah jasa aku. Ini Halifah langsung berangkat ke Madinah pada waktu itu. Lalu Madinah, na pada yang berduna ke depan 10 mana ngara ayakmu mereka bagi-bagi hadiah. Yaro Halifah pura ini pitangun ni ku Nabi Tako maka dia tahun nami rumah jasa aku. Watah kali ku. Jadi bagaimana dia pak kampung. Pura bagi yang hadiah dia pigangan ni tay rupa pitang ku Nabi Tako maka dia tahun mali, ia tapan itu mali watah kali jasa aku. Degagin na runter halipay maka halipay ko baka pa diyan mo di pagaga na terima dia kaya ada bulan ay puramanan ni kamanan itu ang kamo 2 tahun tapi pendatang mi maka halipay mo pendatang di katuka pasyo bi bapak-bapak sekalian persis seperti yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Tahu kadamin halipay tikang itu dua ya. Langsung ditangkap, selidiki rumahnya ditemukan terowongan menuju ke rumah ke kuburan Rasulullah SAW. Maka saat itu dibukalah kuburan Rasulullah. Tidak ada satupun tubuhnya mau wilok na Nabi ta mau janggo na dito ga masolang bapak. Maka saat itu juga dalam sejarah Makkah Madinah itu ditimalah. Ya barang itu tim perman tu ditima macan itu kiburu Nabi supaya tidak ada lagi yang mau bisa mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan hanya Nabi pak. Orang-orang saleh pun kalau Allah berkehendak itu. Di Irak itu ada 9 jenazah ditemukan pak. Bukit-bukit bulu dia rodena dega tu misama kadayano biasa ro asana kiburu biasa ro itu bukit na sorong te pamila mabangun ditemukan 9 jenazah ini yang menemukan itu mengatakan apa tidak ada yang hancur tubuhnya dari 9 ini bahkan salah satu di antara mereka pada kosilau na pura minum merica mo patimunna bah itu sudah tidak bisa terhitung sudah ratusan tahun meninggal dunia itu ini kadang aku nama segi pengalat Allah mudah-mudahan sama yang dirahmati Allah menjaga Mesiri ya Masiri alati manre tu makasingi tapana bapak-bapak di sana. Masiri tanah manre watakalena ya. Allah akan menjaga tubuhnya untuk Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita semuanya termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Saya rasa inilah mungkin yang sempat saya sampaikan. Pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan ada manfaatnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.